kembali lagi bersama Pojok Statistika. Kali ini kami akan membahas materi dengan tema kekerasan pada perempuan dengan topik pembahasan realita kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Tahukah kamu, perempuan kerap menjadi korban kekerasan pada sebuah hubungan. Kekerasan sendiri didefinisikan sebagai tindakan dan perampasan hak kebebasan yang bisa atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, dan mental. Kasus kekerasan di Indonesia hingga kini tercatat ada sebanyak 5.817 kasus. 5.035 kasus diantaranya dengan korban perempuan. Kasus kekerasan tertinggi di Indonesia berada di Pulau Jawa. Berikut adalah faktor penyebab kekerasan perempuan. Yang pertama, rendahnya kesadaran hukum. Baiknya kasus kekerasan pada perempuan yang tinggi menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum dari pelaku. Sebaliknya, korban juga enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beragam alasan, seperti malu, menganggap aib keluarga, diancam, dan sebagainya. Yang kedua, budaya patriarki. Budaya patriarki menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan. Budaya ini membuat perilaku kekerasan sampai pelecehan pada perempuan dianggap wajar. Perempuan yang menjadi korban pelecehan kadang turut disalahkan, misalnya karena berpakaian tidak sopan. Yang ketiga adalah kemiskinan. Keluarga yang berada dalam kemiskinan dan tidak mampu menemukan solusi bersama, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemiskinan turut mempengaruhi kestabilan emosi suami istri yang memicu percekcokan berujung kekerasan. Berikut adalah data jumlah kekerasan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan usia 18 tahun ke atas korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam data tersebut, ada beberapa jenis kekerasan, diantaranya adalah fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking, eksploitasi, dan lain sebagainya. Dari tahun 2012 sampai 2024, jenis kekerasan paling tinggi yaitu fisik, dengan rata-rata 531,4 kasus per tahunnya. Diikuti psikis, sebesar 393 kasus per tahun, dan seksual dengan 144,7 kasus per tahun berdasarkan data tersebut. Urutan ini relatif tetap di tiap tahunnya. Jenis kekerasan fisik relatif naik setiap tahun dari tahun 2015 sampai 2024. Selanjutnya, dampak kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan bisa memberi dampak jangka pendek dan jangka panjang, baik untuk fisik maupun psikis, yaitu yang pertama ada dampak fisik. Pada fisik, efek jangka pendek yang bisa terjadi dari kekerasan dapat berupa cedera ringan atau kondisi serius, seperti memar, luka, patah tulang, dan sebagainya. Efek jangka panjangnya bisa berupa kehamilan yang tak diinginkan, seperti infeksi menular, hingga gangguan fisik seperti radang sendi, sakit kronis, masalah pencernaan, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Kedua, kita akan masuk ke dampak psikis. Dampak pada kesehatan mental yang bisa dialami perempuan korban kekerasan dapat berupa ketidakstabilan emosi, misalnya mudah marah, kebingungan, takut, hingga mati rasa terhadap sesuatu. Pada jangka panjang, hal itu bisa memicu munculnya kondisi yang lebih parah, seperti post-traumatic stress disorder atau PTSD, gangguan kecemasan, depresi, bahkan percobaan bunuh diri. Lalu, solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, perlu koordinasi antar negara dalam melakukan kerjasama penanggulangan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk bertindak terhadap korban. Yang keempat, meningkatkan peranan massa media, perbaikan sistem peradilan pidana, pembaruan sistem pelayanan, meningkatkan program pembinaan terhadap korban dan pelaku. Yang kelima, pengaturan hak korban tentang kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPK. Selain solusi, kita juga harus bertindak dengan mencintai, menghargai, dan melindungi perempuan. Stop melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan.